pertama yaitu ekosistem darat. Ekosistem darat alami meliputi komponen abiotik seperti angin yang sepoi-sepoi, tanah, batu, terdapat air yang sedikit keruh, kemudian cahaya matahari yang sedikit terik antara 24-33 derajat Celcius. Untuk abiotiknya yaitu tumbuhan pakis, pohon jambu, pohon sawit, pohon bambu, rumput, pohon alpukat, pohon kertas, dan untuk hewannya seperti cacing, semut, belalang, dan kupu-kupu. Yang selanjutnya adalah ekosistem darat buatan. Di sini saya mengambil perkebunan sawit yang mana cahayanya matahari cerah, termasuk komponen abiotik, angin terasa sepoi-sepoi, tanahnya sedikit merah, dan terdapat bebatuan. Dan sedangkan komponen biotiknya terdapat tumbuhan lamtoro, tumbuhan putri malu, pohon paku dan pohon sawit. Untuk hewannya kupu-kupu, lebah kecil, cacing tanah, kumbang sawit, siput, capung, dan belalang. Yang selanjutnya yaitu perairan. Ekosistem perairan alami, komponen abiotiknya meliputi air yang keruh, terdapat beton, angin yang cukup kencang, cahaya cerah redup, pasir hitam. Biotik tumbuhannya meliputi pohon pinus, pohon kelapa, dan rumput. Sedangkan biotik hewan meliputi ikan layang, kepiting, cumi, bandeng, dan udang. Komponen perairan yang selanjutnya yaitu buatan. Adapun komponen abiotiknya meliputi cahaya yang cukup cerah, angin yang terasa sepoi-sepoi, dengan 24-33 derajat Celcius. Kemudian tekstur tanah yang hitam, akan tetapi ini sedikit subur, air yang keruh. Komponen biotik tumbuhannya terdapat rumput, kemudian enceng gondok, tanaman bambu air, kemudian beberapa tanaman di pinggir-pinggir kolam. Sedangkan komponen biotik hewan terdapat ikan, kemudian terdapat kupu-kupu,
capung, kemudian terdapat burung. Ada juga belalang, cacing tanah, dan sedikit lalat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Setelah kita mempelajari tentang ekosistem daratan dan ekosistem perairan yang di dalamnya terdapat komponen abiotik dan biotik, sehingga dari kedua ekosistem daratan dan perairan tersebut terbentuklah suatu jaring-jaring makanan dan piramida makanan. Pada rantai makanan menunjukkan transfer energi satu arah dari produsen ke konsumen, sedangkan jaring-jaring makanan menampilkan hubungan yang kompleks dari berbagai rantai makanan yang saling terkait. Sedangkan piramida ekologi di sisi lain menggambarkan perbandingan jumlah atau biomasa antar tingkat trofik dalam ekosistem. Berikut adalah contoh rantai makanan yang mana produsen di dalamnya yaitu rumput, kemudian rumput dimakan oleh belalang yang berperan sebagai konsumen primer, kemudian belalang dimakan oleh katak yang berperan sebagai konsumen sekunder, kemudian katak dimakan oleh ular yang berperan sebagai konsumen tersier, kemudian ular dimakan oleh elang, yang mana elang merupakan konsumen final, sehingga elang nantinya akan mati dan diuraikan oleh dekomposer pengurai. Berikut adalah contoh dari jaring-jaring makanan, yang mana pohon kelapa sawit akan dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh katak, kemudian katak dimakan oleh ular. Setelah itu, kelapa sawit dimakan oleh ulat beluncas, kemudian ulat beluncas dimakan oleh ayam jantan, setelah itu ayam jantan dimakan oleh elang. Dan yang terakhir, pohon sawit dimakan oleh ulat beluncas dimakan oleh burung pipit, sedangkan burung pipit dimakan oleh ular. Berikut adalah contoh piramida ekologi, yang mana pada tropik 1 diisi oleh rumput dan tumbuhan. Kemudian tropik 2 diisi oleh ulat, belalang, dan tikus yang berperan sebagai konsumen 1. Yang ketiga, tropik 3 diisi oleh ayam dan katak yang berperan sebagai konsumen 2. Dan yang terakhir yaitu tropik 4 diisi oleh ular dan elang yang berperan sebagai konsumen 3.